Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul materi Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama itu ialah sempurna. Yang dimaksud sempurna itu utuh atau lengkap. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat dalam bentuk umum dan menyeluruh. Misalnya dalam masalah kepribadian, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Syariat Islam juga menjadi petunjuk yang universal dengan bentuknya yang umum dan global. Syariat Islam juga dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua ialah elastis. Maksud dari elastis ialah mudah diubah bentuknya, lentur dan luas. Keelastisan mencakup segalanya, baik jasmani maupun rohani, manusia dengan Tuhannya, maupun manusia dengan manusia lainnya. Hukum Islam memperhatikan segala aspek baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, semua aturan yang ada tidak menjadikan hukum Islam yang kaku, keras, dan memaksa. Yang ketiga ialah universal, yang artinya keseluruhan atau menyeluruh, atau bersifat umum. Jadi, hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun negara. Tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Dari ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Yang keempat ialah dinamis, yang artinya penuh semangat, mudah menyesuaikan diri atau gampang bersosialisasi. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar dan tiang pokok bagi hukum. Sesuai dengan tabiat manusia, tidak menyukai beban yang membatasinya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dan sangat hati-hati. Manusia bergerak dan berusaha untuk memenuhi fitrah yang sejahtera. Sebagaimana Islam menuju kepada toleransi, persamaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum, memerhatikan kemaslahatan manusia, serta mewujudkan keadilan. Yang selanjutnya ialah sistematis, yang artinya mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis, seperti perintah untuk sholat selalu diiringi dengan perintah zakat. Hukum Islam dengan lembaganya saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak bisa diterapkan apabila sebagian lainnya tidak diterapkan. Hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Syatibi mengatakan bahwa ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar menjadi hamba Tuhan dengan sukarela. Sedangkan ta'akuli ialah sebaliknya. Sifat ta'abbudi itu sendiri ialah murni, yang artinya ide dan konsep di dalamnya tidak suprarasional. Maka manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Sifat dari ta'akuli sendiri ialah duniawi, yang artinya dapat dipahami oleh nalar, maka dari itu manusia dapat melakukannya dengan nalar dan pemikirannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.